Hai geng, kembali lagi bersama kita bertiga, Pici, Andara, Nazira. We're best friends who eat and review. Di Bungkus Au Naturali, kita bertiga bakal cobain satu jenis makanan dari berbagai tempat. Kita akan review dan nilai secara objektif serta apa adanya. So, Pitch, kali ini kita bakal review makanan apa nih? Makanan kali ini tuh makanan yang paling banyak diminta pemirsa juga sih. Jadinya kita ya udah deh mendengarkan dan finally akhirnya kita ikut juga jump di tren ini, di hits ini gitu. Pokoknya selama pandemi ini di Indonesia tuh kayak muncul banyak tren baru kan, kayak sepedahan, terus lo tiba-tiba suka banget sama tanaman, ngurusin tanaman gitu, terus kayak jualan makanan. Nah ini salah satu tren yang digilai oleh bangsa lah, yang tiba-tiba tuh kayak satu bangsa tergila-gila sama makanan ini gitu. Yang Jamur ya? Nebak sih adalah croffle, croissant waffle gitu. Pokoknya ya akhirnya kita ikut juga gitu, riding the wave lah. Coba dek, kita makan apa aja nih dek hari ini? Hari ini kita ada croffle dari Social Affair, terus Dear Butter, sama ada dari Rotiku, Bakerman sama Benedict. Nah, emang sih katanya Social Affair ini sama Bakerman kalau nggak salah tuh dia satu grup ya. Si artisan kuliner itu. Tapi katanya beda. Salah satunya ada yang lebih enak. Makanya kita dengar nggak ya? Tapi dari look sih ini kayaknya sama. Jadi ya udah kita sekarang. Ya udah langsung aja gimana? Oke, nggak pakai lama, langsung kita cobain ya. Yuk. Oke, sekarang kita bakal cobain croffle dari Social Affair. Social Affair. Social Affair. Kita beli yang mana nih? Yang maple ya. Social Affair ini harganya 35.400 satu piece ya. Langsung kita kasih aja maple-nya. Ini tuh berarti saus maple-nya emang rasa maple-nya tuh cuma dari si sausnya aja kan? Si ininya tuh original kan? Ya, ini original. Jadi kayak aku pernah beberapa kali beli beberapa rasa. Sausnya memang semua dipisah kebanyakan. Kecuali yang cinnamon sugar. Aku kayaknya mau coba langsung tanpa maple dulu, begini dulu supaya tahu croffle-nya kayak apa. Shoot, I didn't do it. It's okay. Emang croissant tuh ya. Kayak memang ini croissant ya. Iya. Bisa dilihat lapisan. Kalau croissant kan ada lapisannya sama ada air pocket ya. Istilahnya apa sih kalau croissant kan memang harus gitu ya. Nih kelihatan sebetulnya. Tapi kan croissant yang enak kan dia buttery, terus habis itu apa ya? Kopong. Some suka flaky, some suka lembut, tapi supposedly itu mesti lembut kan? Maksudnya dalamnya lembut. Harusnya dalamnya lembut, luarnya flaky. Ya. Maksudnya seperti itu. Tapi ini rasanya waffle, jadi kita cobain sensasinya kayak gimana. Coba. Soalnya kadang croissant suka agak ada yang roti nggak sih? Ada yang padat tiba-tiba kayak kayak roti gitu. Gue coba pakai maple-nya dulu. Ini rasanya nggak pakai maple aja udah manis ya. Dia ada lapisan gulanya. Coba. Wah, maple-nya seperti itu. Drippingnya. Sebagai croissantnya, menurut gue croissantnya rasanya enak, cukup buttery. Maksudnya bukan croissant yang gak enak. Tapi ini menurut gue padat sih. Dan again gue nggak tahu kayak kalau emang croissant dibikin waffle, apakah dia emang langsung jadi padat. Jadi kayak sensasi croissantnya jadi kayak waffle gitu, jadi kayak padat. Paham kan maksud gue? Tapi kan ini memang croissant waffle. Jadi memang mungkin ekspektasinya adalah ya crossbreed antara dua hal itu kan. Tapi ini gue baru nyoba ini jujur nih belinya udah agak lama ya. Ini bukan datang dalam keadaan hangat. Jadi ini udah beberapa jam di luar dulu dan ini nggak gue panasin dulu. Gue cuma pengen tahu tingkat ketahanan. Anyway, kalau diangetin juga karena dia udah ada caramelize-nya di atasnya,
bisa sih lo panasin di air fryer atau lo panasin di oven juga bisa sebetulnya. Tapi gue pengen tahu aja gitu. Kayaknya lebih enak kalau panas. Dari segi rasa sih simple. Luarnya masih flaky ya, kayak luarnya masih ada crunch-nya. Pas lo gigit di dalamnya, bukan yang lembut sih, bukan. Tapi lo bisa merasakan layer, sedikit layer dari croissant-nya, lo bisa ngerasain. Ya, butternya pun lo masih bisa ngerasain sedikit. Tanpa saus maple pun lo udah bisa menikmati sih. Kalau ini udah. Betul. Udah manis. Gimana deh? Aku suka sih. Karena kayak simple aja. Dan aku kayaknya kalau misalnya mesen, ini kan termasuk yang best seller ya. Kan ada yang Nutella, ada yang karamel lah, ada macam-macam. Tapi aku tuh kalau mesen hal-hal kayak gini pasti yang standar, maksudnya yang paling simple lah gitu. Cinnamon sugar juga enak, itu juga. Ya, cinnamon sugar it's pretty simple juga ya kan, maksudnya very basic croffle ya kan. Gue croffle memang I tend to choose, biasanya kalau croffle I tend to choose yang original, yang tanpa apa-apa dulu karena gue pengen tahu rasa asli. Tapi di luar itu ya untuk topping maple sih things yang I go to ya, kayak maple, salted caramel pun juga bisa aja. Mungkin aku kalau pesen bakal tambahin butter dikit deh gitu. Jadinya kayak di atasnya ya pas lagi panas ya. Kayaknya lebih enak ya. Iya. Kayaknya lebih enak. Soalnya butternya bukan yang kerasa banget, tapi bukan yang nggak ada. Tapi bukan yang kerasa buttery gitu, enggak. Maksudnya pas gigitan pertama bukan itu yang kita rasain gitu. Lebih teksturnya. Oke, langsung aja kita cobain makanan yang kedua. Jadi sekarang kita mau nyobain yang kedua, yaitu Dear Butter. Nah, Dear Butter nih yang ngantri-ngantri gitu ya? Ya bukan sih? Konon. Yang terkenal banget dan ngantri-ngantri. Dia lebih kecil ya size-nya. Kayak setengahnya si Social Fair tadi ya? Iya. Kayaknya exactly setengahnya. Oke. Ini kita belinya yang plain ya. Dan ini tadi kita beli isi 9, harganya 98.000, jauh lebih murah ya. Berarti ya, 10.000 karena dia juga anyway, dia lebih kecil setengahnya harganya. Again, we go for the plain one. Kita coba ya. Ini ngingetin nama kayak puff pastry nggak sih? Dibandingin croissant. Tau nggak lo? Yang gue ngerti. Tapi gue nggak, karena teksturnya kan. Tapi gue merasa kok butternya lebih kerasa ya. Tapi ya butter lebih kerasa. Tapi rasa butternya tuh kayak sliding. Apakah butter yang kita suka atau bukan? Ya kan? Rasa butternya lebih kayak sliding. Bukan margarin sih, tapi bukan margarin, pastinya bukan margarin. Hence the name Dear Butter. Efeknya tuh kayak sliding. Dan kayak bukan croissant nggak sih? Iya, karena teksturnya lebih ke tuh lihat deh. Jadi ngingetin gue sama, tau nggak sih itu yang bentuknya kayak apa sih itu yang kue Jepang suka banget tuh, yang bentuknya kayak palm. Oh iya, itu iya. Itu si yang kayak butterfly itu kan? Iya, itu apa sih namanya? Ini kayak puff pastry nggak sih ininya? Iya. Agak-agak. Terus manisnya emang nggak semanis yang tadi. Tapi bukan nggak enak sih. Ini enak, cuman different aja. Lain. Maksudnya kayak bukan makan croissant. Ngerti nggak? Gue suka lagi. Lebih ini si suami gue suka banget, si Taro suka banget ini si Dear Butter ini. Cuman setelah membandingkan tadi, itu croffle yang harusnya croissant waffle, ini kayak lebih kayak bukan croissant gitu, bukan kayak roti, tau nggak lo? Kayak bukan kayak roti croissant maksud gue. Paham. Ya kayak itu yang lebih flaky ya, puff pastry ya. Coba lagi.
Kalau puff pastry sih gue tahu pasti bukan, karena gue pernah kayak lihat ada video. Nah, tapi kayak makan itu Pak. Itu apa sih namanya? Gue harus tahu namanya saat ini, tapi handphone gue di situ. gue suka, sumpah gue suka lagi. Iya, ini cita rasa lokal lo nih. Oh iya, kayak lo kan gue selera rakyat ya. Selera rakyat menjerit. Bukan gak enak loh, ini enak. Karena si Tora tuh kayak gue suka. sukanya pakai banget beer butter ini. Tapi karena dibandingin langsung side to side, kayak jadi beda rasa, beda banget. Teksturnya pun beda. Enak, tapi aku kayak lupa rasanya pas udah berhenti makan. Enggak, kalau gue keinget si mentega yang sliding itu ada, masih ada sampai sekarang di lidah gue. Kalau gue rasa menteganya lebih kerasa, tapi apakah itu mentega yang gue suka atau bukan gitu? Iya kayak gitu. Tapi sih gue menikmati ya, maksudnya menikmati. Cuman kalau mau apakah ini seperti croissant? Enggak, kalau ini nggak kayak croissant. Iya. Benar, kayak kurang flaky. Kayak kurang ininya croissant, apa sih tingkat ke lembut, bukan lembut sih, tingkat ke coklatan itu situ namanya ya. Udah nih ya si beer butter. Oke. Kita move on ya ke yang ketiga. Tiga. Jadi yang ketiga kita ada dari Rotiku. Nah ini yang lumayan paling beda ya, karena ada krimnya di tengahnya. Tapi aku kayaknya paling tertarik nih. Ini namanya croffle cream ya. Croffle cream. Kan rasanya Ini semenggit. si Rotiku gengnya Sucre ya, yang by Sheila Kala itu. Oke. Oh iya. Coba ya. Langsung ya. Jujur ini penampakannya aku paling kayak Ini tuh sempat satu masa kayak tiap hari lewat di Instagram aku, soalnya kayak semua orang ngepost ini, makanya aku penasaran. Coba langsung makan ya. Jadi dia croffle, jadi dia croissant, jadiin waffle, dijadiin dibuka diisi krim gitu kan. Krimnya menarik sih, ini enak. Karena krimnya kayak perpaduan antara krim sama buttercream. Teksturnya kayak gitu. Terus waffle-nya sendiri, coba kita cobain lagi ya. waffle-nya sendiri tuh ada kayak icing sugarnya ya. Ada icing sugarnya. Gue sih suka ini. Tapi memang starnya bukan croffle-nya. Starnya perpaduannya. Perpaduannya, correct. Jadi, nah, tapi gue untuk krimnya tuh sebenarnya menurut gue ini terlalu, kalau buat gue ya, manis. Nggak, bukan terlalu manis, tapi terlalu banyak. Jadi gue agak kurang-kurangin sempurna. Gue sih suka sih, walaupun krimnya manis. Bukannya nggak manis, krimnya manis. You can totally merasa ini krimnya manis. Tapi enak. Sumpah nggak masalah, gue suka. Ini lebih dingin lagi, kayak lebih enak ya. Kalau gue soalnya ini Setuju. udah nggak terlalu dingin. Walaupun mungkin akan merubah tekstur croffle-nya kalau dingin, tapi kayaknya bukan itu yang kita cari gitu di sini. Bukan tekstur croffle-nya atau bukan keaslian croffle yang dicari, tapi adalah experience semuanya gitu. Terapin semuanya. Itu Jadi krimnya ini lebih dingin kayak angkat ya. Krimnya angkat derajat. Yang gue mau tanya, adakah dia rasa lain dari krim ini? Ada. Oh, ada apa? Oh, enggak, rasa lain dari krim kayaknya enggak ada. Tapi bentuk lain dari krim ini ada selain croffle. Kalau nggak salah ada satu lagi. Apakah ban atau apa ya, gue nggak tahu, udah lupa. Tapi si krim ini bisa di vessel lain gitu, bukan croffle. Ya soalnya gue ngebayangin kalau misalnya ini krimnya misalnya kayak ada buah-buahan atau apa, kayak I like it. Lo coba tambahin sendiri deh, kayaknya enak. Iya kan? Soalnya krimnya enak menurut gue. Aku baru menyadari ini manis setelah
suapan kelima ya telat. Manis dari suapan pertama juga udah manis di krimnya. Jadi kayak mencari-cari ini sebenarnya apa yang gue cari di sini juga bingung karena terlalu ada krimnya gitu ya. Tapi enak sih, aku suka. Tapi ini menghibur. Mungkin gue bakal nyariin gitu. Menghibur. Aku tuh lumayan terjual, lumayan sold sama yang kayak gini-gini nih, kayak creamy. Bener sih, krimnya kalau lo keluarin dikit, kalau gue mungkin lebih suka krimnya lebih less, kalau manis. Ini kayak gue masih menyisihkan agak segini gitu loh. Tapi enak. Ini di luarnya ada powdered sugarnya lagi. Ini bagian Gue pengen nyobain wafelnya doang sih. dari croissant. Karena kan biasanya mungkin hangat. Ini kita bisa makan dingin ya. Kayaknya jual frozennya deh, tau gue. Kalau nggak ini tuh jual frozennya. Oh iya. Tahu gue ya, seingat gue, tapi aku salah. Ntar dicek lagi. Ini tuh dia 120.000 isi 6, dapat 6 biji 120.000. Jadi satunya 20. Oke sih harganya. Oke. Kalau gitu sekarang kita move on ke next-nya. Oke, sekarang makanan yang berikutnya adalah dari Bakerman, ya. Seperti ya tadi yang tadi di-mention, ini tuh kita tahu yang punya sama Social Affair. Tapi katanya rasanya beda, katanya. Kalau dari penampilannya sih sama persis kalau menurut gue. Jadi sekarang sekalian kita cobain ya. Penampilannya sih hampir sama, ukuran size-nya hampir sama. Tapi kali ini kita pesen yang salted caramel ya. Harga pun sama, 35.400 satu pieces. So sama-samanya, ya kan? Kita coba. Gue juga mau ikutan lo deh, gue mau cobain without ini sausnya dulu. Jujur sama banget. Jujur sebenarnya ini sama banget. Gue nggak ngerti apa bedanya. Oke. Ini gue belum kena maple. Gue ngambil lagi ya. Masalah ini bukan maple ya. Oh. Oke. Confused. Menurut gue hampir sama. Benar-benar hampir sama. Teksturnya. Sekarang pakai salted. Apakah ini sama persis? Sensasinya sama banget, rasanya sama banget, manisnya sama. Kenapa bisa sama ya? hampir sama sih, mungkin ini cuma bobotnya aja agak beda, agak lebih berat yang Bakerman. Tapi harusnya enggak juga sih, bukan itu. Kayak salted karamelnya enak. Ya seperti salted karamel pada umumnya. Oke, mari kita pakai salted caramel. Pertanyaan gue adalah, ini supposed to be different atau supposed to be sama? Kayaknya supposed to be sama nggak sih? Cuman beda branding aja, nggak tahu deh. Bagaimana dengan menunya? Apakah sama? Lumayan hampir sama ya. Karena harganya sama persis, sampai ke 400 sama. Kayaknya sih sama ya. Jadi keputusan kita mungkin sama. Keputusan aku juga kayaknya ini sama. Keputusan Kayaknya aku sama. Mau dengar nggak keputusan aku apa? Sama. Sorry. Kayaknya sama. Oke, kita bahas gini aja. Enakan pakai maple apa salted caramel? Oh iya. Kalau gue salted caramel gue. Gue kayak salted caramel juga karena ada asinnya. Iya, betul. Tapi kalau salted caramelnya kayak dimakan gini doang, itu tuh kayak Alpenlibe. Alpenlibe tapi versi kayak gimana gitu. Jadi enakan emang ditaruh di sini.
Oke lah kalau gitu. Jadi gue beli social affair aja lebih deket dari rumah gue. Jadi sama aja guys. Aku bacon yang Sampai lebih. hormat ya. Mungkin ada beda dikit kali ya, cuman we cannot tell. Kita cari aja yang paling gak ngantri. Iya. Cari aja paling ngantri karena Bakerman ini lumayan gila ya nantinya ya. Terus social affair pun ada jam-jam di mana dia sold out, terus nanti dia restock lagi. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada ya udah pesen yang satunya. Betul. Oke, Betul. next ya. Ya udah kita kembali kita lanjut. Sekarang yang terakhir yang kelima kita mau nyobain dari Benedict. Nah ini kita beli yang burnt cheesecake ya. Dari looknya menarik banget. Jadi kan menarik. Sangat Ini, menarik. Kita beli tuh memang best sellingnya ya. Ya tadi yang si rotiku memang itu yang menarik gitu. Menarik. Benedict ini Union Group ya? Kalau Maybe. nggak salah. Maybe. Coba gue mau nyobain yang nggak kena cheese-nya dulu ya. Di ujungnya. Jujur li gue nggak ada yang nggak kena cheese, jadi gue langsung. Sorry. Ini tetap, nggak, ini tetap croissant. I can tell ini croissant. Dan gue kira bakal plain aja, tapi kalau lihat tetap ada glaze-nya ya, glaze gulanya. Kalau Itu nggak tetap manis, ada. Kenapa? kalau nggak manis. Nggak terlalu manis sih, cuman dia tetap ada glaze gulanya kan? Mungkin untuk karamelisasinya ya. Coba sekarang aku coba yang Ada. menuju keju. Aku suka banget. Enak. Aku suka loh teksturnya. Tekstur kroffel tuh ada kenyalnya. Ya, tapi kalau makan croissant tuh emang ada kenyal lembutnya ya. Ini tuh kayak gitu, ada. Walaupun luarnya agak lebih keras. Ini aku begitu kena kejunya langsung kayak this is it. Kejunya enak. I can see why people like ini. Gue suka. Ini. Oke. Ini kejunya bukan keju asin ya. Jangan bayangin ini keju asin. Tapi juga bukan keju manis banget, bukan. Oke, jadi udah kayak oke. Oke, udah tahu kuncian sendiri. Ini jujur datangnya juga bukan langsung datang. Kalau ini kamu langsung makan, istilahnya lo langsung makan, pasti enak banget. Kebayang. Kayak ini harusnya anget ya. Ini mestinya anget deh, ini kayak enakan anget deh. Iya. Tuh. Gue mau lo lihat teksturnya. Tuh di dalamnya juga ada kejunya lagi. Selain di atasnya, di dalamnya juga tuh. Lihat nggak? Jadi dia kejunya bukan di luarnya doang loh. Kalau lo lihat, di dalamnya juga ada. Di antara air pocketnya. Tuh ada kejunya. Enak. Jujurnya dari semuanya menurut gue paling enak rasanya ini. Dari penampakannya yang paling enak, yang penampakannya yang paling menarik ini. Tapi juga ini yang paling mahal. Ya. Harga berapa? Berapa tadi satunya? Harganya 143.000, isinya 3. Tapi lo bisa milih rasa. Dia ada 3 rasa di range harga kalau nggak salah ini pakai combo gitu. Di range harga 143.000 ini lo bisa mix 3 rasa. Rasanya kayak manis semua deh. Ada yang Milo, nggak salah. Oke. Gue penasaran kalau ini baru jadi itu gimana. Soalnya ini aja ini udah lumayan bisa dinikmati. Betul. Ada sekarang kita nilai ya. Tunggu setitik. Gue mau ngasih tau ini kroffelnya. Kroffelnya bener-bener kayak croissant. Iya. Kayak roti croissant. Paling kayak roti croissant ya ini. Kalau yang lain tuh ceper, karena ceper banget. Jadi tuh bener-bener
rasanya tuh packed gitu. Kalau ini lo tuh benar-benar masih dapat tekstur croissantnya tuh masih dapat, walaupun karena ini udah dientar-entar dan juga, karena ini jadi kayak luarnya juga udah agak keras gitu, tapi ini enak. Ini juga ruas-ruas kotak-kotak ini lebih gede. Kalau yang itu kecil. Mungkin mereka mempengaruhi banget ya. Alat yang berbeda. Betul. Ini lebih, tapi juga kalau dilihat bentuknya lebih waffle, gendut-gendut gitu nggak sih? Ya, yang lain lebih gepeng ya. Jadi ini lebih menggambarkan croffle. Rasanya itu waffle ya. Betul. Oke. Ya sudah, kita nilai dulu ya. Kita balik lagi dengan penilaian kita. A few moments later. Oke, sekarang kita udah balik lagi dengan penilaian kita. Seperti biasa penilaian kita berdasarkan dengan packaging dengan presentasi tertentu, kemudian worth the money-nya, dan tapi yang paling pertama adalah rasanya. Kalau dari gue, juara tiganya adalah Dear Butter, karena somehow kalau buat gue itu rasanya tuh nggak ganggu, gue bisa menikmati, dan actually gue suka aja karena kayaknya rasanya mudah dicerna oleh lidah gue. Yang kedua, lidah lokal. Yang kedua adalah rotiku, karena gue suka krimnya dan terlebih gue suka perpaduannya. Jadi kayak misalnya gue nggak tahu kalau misalnya gue makan krimnya doang apakah gue akan suka atau enggak, atau misalnya itu dicocokin sama yang lain gue akan suka apa enggak. Tapi dengan si croffle ini menurut gue perpaduannya gue suka. Gue juga nggak bisa bilang itu light karena juga nggak light banget gitu sebenarnya, dan juga manis, tapi perpaduannya itu gue suka. Dan yang pertama adalah yang gue suka adalah Benedict, karena croissantnya paling croissant, terus itu dia juga kayak kita pesan adalah burnt cheesecake. Menurut gue itu rasanya perpaduannya sangat-sangat oke banget, dan kayak gue suka banget itu. Kalau lo Peach gimana? Kalau gue, juara tiganya adalah, pakai contekannya, it's a tie between Social Affair sama Bakerman. Karena actually mereka sama mirip rasanya. Gue sampai nggak tahu bisa bedain apakah mereka harus berbeda atau mereka harus sama. I cannot tell gitu. Tapi buat gue ini enak. Dia croffle-nya tuh croissant-nya berasa, ada rasa baterainya juga lumayan berasa gitu, dan plain aja lo udah bisa menikmati gitu. Ya gue bisa mengerti lah kenapa ini digandrungi banget gitu. Terus gue nomor 2-nya adalah rotiku. Nah rotiku tuh ya itu sama sih kayak lo, gue suka perpaduannya. Jadi gue suka antara perpaduan waffle-nya, krimnya, dan tekstur yang mereka hasilkan berdua gitu. Si waffle-nya lumayan crunchy, krimnya lumayan manis ya. Sebetulnya enaknya sih sedikit di scrape off ya kalau si itunya, cuman ininya enak, experience-nya enak lah gitu. Nomor 1 adalah Benedict, juga sama, soalnya yaitu tekstur croffle-nya paling enak, kayak croissant-nya paling berasa, masih ada kayak tekstur rotinya tuh kayak benar-benar roti croissant gitu, dan rasa si burnt cheesecake-nya itu perpaduannya enak. Jadi ya Benedict numero 1 buat gue. Kamu deh. Jadi kalau aku ketiga tuh rotiku, karena dari bentuk dipajang pertama kali ngeliat aja, terus pas makan sesuai ekspektasi gitu, nggak mengecewakan, ngerti nggak? Itu kan kayak lumayan wah gitu kan dengan krimnya banyak gitu. Jadi pas makan pun rasanya juga kayak, walaupun memang setelah berapa kali mangap tuh, oh lumayan manis juga ya nih gitu, tapi ternyata nggak keganggu juga sih karena krimnya enak. Jadi krim sama itunya tuh sesuai lah dengan looknya, sama ketika pas udah makan tuh sesuai, jadi tidak mengecewakan. Terus nomor 2 Social Affair sama Bakerman, nilainya hampir sama karena ya itu seperti kata Pici, I cannot tell, bener-bener ya udah, cuman ya kebetulan tadi kita pilih topping yang berbeda, tapi croissantnya sendiri sih sama banget ya. Tapi sebenarnya paling aman gitu.
dan dia lumayan jadi ada di mana-mana ya dengan 2 brand itu. Jadi kalau rumahnya agak di daerah sana bisa pesen yang sana gitu. Kalau lagi nggak ada tinggal pesen yang satunya. Jadi to go sih itu. Nah kalau Benedict itu nomor 1 aku. Selain rasanya, teksturnya juga, aku sampai kayak pengen kayak ya udah yuk kita kapan-kapan breakfast di sana. Kayak pengen nyoba langsung aja ketika pas baru jadi. Kayaknya langsung ini kayak pasti lebih enak lagi. Tuh. Berarti bisa disimpulkan ya, juara satunya sama semua, yaitu adalah Benedict. Silakan coba guys, walaupun paling mahal, cuman kayaknya worth the money lah. Yes. Oke, barusan kita udah review dan kita udah nilai juga di episode kali ini yang menurut kita paling the best adalah croffle dari Benedict. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama kita? Terus jangan lupa mampir-mampir ke kolom komen kita, kasih tahu makanan apa yang harus kita coba sih. Gitu ya. Ya, pokoknya jangan lupa like, comment, terus subs, dan next week pengen try apa lagi nih? Oh.